Nah, jadi kalau ditanya sudah untung berapa ya, saya nggak bisa jawab. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Nah, sebenarnya di minggu pagi ini itu rencana saya mau bikin konten di Pasar Burung Juwana untuk melihat proses jual beli kelinci ya, karena ada beberapa pedagang, ada beberapa teman yang buka lapak di sana di setiap hari Minggu pagi. Kemudian rencana saya lanjutkan dengan beli bibit indigo vera ya untuk proses membuat bank pakan. Karena semakin banyak kelinci kita, kalau kita hanya mengandalkan pakan beli itu repot ya. Jadi rencana saya itu nanti bikin bank pakan. Sudah ada beberapa pohon indigo vera yang sudah saya tanam, mungkin jumlahnya ada kurang lebih 20-an lebih lah, hampir 30-an mungkin, saya tidak hitung. Itu saya tanam 1 tahun yang lalu ya, dan ini sudah sering saya panen, itu dilihat di video-video saya itu sudah sering saya panen, dan rencana saya akan saya tambah ya, mungkin nanti ya targetnya ya 100-an pohon lebih lah ya. Tapi batal teman-teman, karena tadi pagi itu cuacanya itu mendung ya, cuacanya mendung sehingga saya urungkan niat itu. Dan sebagai gantinya ini saya bikin konten di kandang ya. Jadi saya bikin konten di sini saja. Mungkin next time lah kita coba lihat-lihat pasar burung. Nah, di konten kali ini saya akan membahas soal review ya perjalanan saya dalam beternak kelinci kurang lebih hampir 3 tahun ini. Saya ternak kelinci sudah hampir 3 tahun. Jadi ingin saya berbagi cerita kepada teman-teman soal perjalanan itu. Nah, tetapi buat teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ya untuk berlangganan video dari saya secara gratis dan sebagai dukungan buat saya ya, supaya channel ini tetap bisa membagikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, untuk teman-teman yang punya pertanyaan ya, untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan, silakan cari di playlist atau di daftar video saya. Barangkali apa yang ingin teman-teman tanyakan itu sudah pernah saya bahas. Nah, kalau di situ tidak ada, silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, jadi dulu pertama kali ternak kelinci itu saya pelihara itu Bligon. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di tips dalam memulai ternak kelinci. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang benar-benar apa yang saya lakukan. Ya, jadi pertama saya itu beli yang murah-murah dulu. Saya beli Bligon waktu itu. Ya, saya beli Bligon, kemudian berkembang ya. Berkembang, ada beberapa yang saya jual saat beranak, kemudian sebagian saya sisakan ya, dan seterusnya. Kemudian kalau lihat ada postingan yang menarik juga kadang saya tambah ya. Singkat cerita itu berkembang hingga punya lebih dari 10 indukan. Jadi kandang 18 hall ya, 18 plong, 18 hall itu penuh sampai bikin kandang kecil lagi khusus untuk yang sapian. Jadi belum seperti ini dulu kandangnya. Kalau teman-teman lihat di video-video saya yang lawas ya, video-video saya yang terdahulu itu kan kandangnya tidak seperti ini. Oke. Itu ya. Dulu waktu Bligon itu jual sapian itu berkisar antara 20 sampai 25.000. Jadi murah kalau Bligon itu dulu. Ya. Tapi jarang banget saya jual di harga 25.000 karena memang dulu itu seringnya itu saya jual itu ke pedagang atau ke pengepul ya. Jadi ya mungkin harganya sekitar 20, 22,5 itu sudah bagus itu ya. Kemudian nanti untuk penjualnya nanti bisa dijual dengan harga 25 sampai 30. Ya mungkin kalau pas dapat konsumen yang datang secara langsung itu mungkin dapat kita jual dengan harga 25.000. Ya sesuai dengan pasarannya gitu aja lah. Nah, itu ya. Jadi Bligon, kemudian
pakan saya dulu juga kalau teman-teman lihat di perjalanan, saya dalam beternak kelinci itu kan pertama ada pakai hijauan, kemudian ada pakai pakan racikan yang dari ampas ketela itu ya. Nah, kemudian pakai dedak atau katul kering itu juga pernah, yang basah juga pernah. Nah, kemudian sampai akhirnya kalau pakan itu sekarang saya pakai pelet dengan kombinasi dengan hijauan. Ya, jadi tidak full pelet ya teman-teman. Nah, dari Blikon itu berkembang kemudian karena saya lihat itu jenis-jenis yang lain itu menggiurkan. Contohnya rek, kemudian jenis yang lain itu harganya kok, sapiannya kok mahal. Ya, akhirnya tertarik. Sehingga dari Blikon itu saya istilahnya saya rombak, saya ganti semua. Jadi Blikon saya ganti waktu itu, ganti rek yang pertama ya. Jadi saya ganti rek. Jadi proses ganti. Jadi belum sempat berkembang sampai terlalu jauh lah. Itu saya ganti karena tertarik itu tadi, sapian rek kok, sapian jenis lain kok harganya lebih mahal. Nah, sama-sama memelihara, sama-sama merawat, sama-sama ngasih makan. Kenapa kok kita tidak pelihara yang mahal sekalian kan gitu. Nah, setelah itu saya ganti, proses ganti. Ya, tapi tidak langsung seketika, tidak. Jadi saya beli rek ya, saya beli rek itu kemudian ya sepasang atau berapa saya lupa. Pokoknya saya mulai beli kelinci rek itu sedikit dulu. Kemudian itu berkembang, kemudian induk Blikon tadi satu persatu saya jual. Jadi proses pergantiannya itu makan waktu cukup lama ya. Jadi karena memang saya mulai ini dari nol ya, tidak punya cukup dana, aslinya ya ada, cuma ya tidak diprioritaskan untuk di sini gitulah. Ya, jadi proses pergantian itu berjalan cukup lama dari Blikon kemudian ganti ke rek. Nah, itu ya. Nah, setelah mulai ganti ya, sudah mulai ganti, sudah banyak yang mayoritas sudah rek ya, Blikon tinggal 1-2. Kemudian ini ya, renovasi ini ya. Jadi untuk renovasi ini kemarin itu ya banyak yang saya jual kelinci saya memang. Jadi banyak yang saya jual, kemudian ditambah dari AdSense, terus terang dari YouTube. Akhirnya ini renovasi. Meskipun seperti ini ya habis hampir 10 juta juga ini renovasi ini kandangnya. Ya. Nah, setelah itu waktu itu saya sudah punya NZ, tapi cuma beberapa ekor. Nah, saat proses renovasi ini saya sudah punya jenis NZ ya, karena itu ya latar belakangnya itu kan melihat kok sama-sama memelihara kok harga Blikon kok cuma segitu, sementara harga kelinci lain kok cukup mahal. Maka saya mulai tertarik untuk memelihara jenis yang lain ya, termasuk NZ ini. Jadi selain rek, NZ, malah sekarang itu banyak NZ-nya daripada yang rek. Jadi yang rek kemarin beberapa saya jual. Karena apa? Kalau lihat NZ itu perkembangannya itu menyenangkan teman-teman. Jadi pertumbuhan anaknya itu loh menyenangkan. Sementara kalau rek itu lihat bulunya itu halus, dipegang halus, itu menyenangkan. Jadi masing-masing itu punya daya tarik tersendiri. Ya pengen coba yang bulu panjang seperti yang Angora, Fusilop dan lain sebagainya itu, tapi saya kira ini dulu lah. Yang ini dulu, ini kita kembangkan dulu. Nah, ini 2 kandang aja belum terisi semua ya. Itu. Nah, jadi proses perkembangan ternak saya itu rata-rata dari hasil ternak sendiri. Jadi tidak saya kasih suntikan modal secara intensif ya. Ya ada lah, sedikit-sedikit tetap ada. Saya berikan modal. Mungkin dari YouTube sebagian saya gunakan untuk membuat kandang dan sebagainya. Tetapi tidak murni saya
memberikan modal yang cukup besar, sehingga kalau saya lihat itu memang perkembangannya cukup lambat dengan waktu yang 3 tahun itu ya. Kita lihat ya, ya tetap saya syukuri, alhamdulillah, karena memang di sini saya tidak mengeluarkan dana yang dari apa ya istilahnya, dari pribadi cukup banyak. Ya memang dari ternak ini sendiri saya putar, saya kembangkan, ya memang prosesnya agak lambat ya. Nah, kemudian setelah ini di beberapa bulan terakhir ini ya, saya proses pengembangan New Zealand sama Rek ya. Karena kemarin banyak yang saya jual untuk ini ya. Nah, kemudian ke depan ini teman-teman ya, ke depan. Jadi ke depan itu tetap ini akan saya tambah lagi. Ini baru 20 hall ya. Ini belum terisi semua, tapi sudah ada cadangan-cadangannya ya. Itu contohnya. Itu beberapa siapan yang memang saya sisihkan untuk nanti untuk mengisi kandang. Jadi nanti akan saya kembangkan. Kemudian yang kedua adalah saya akan membuat bank pakan ya. Bank pakan dari tanaman Indogovera, karena ini cukup bagus saya lihat, dan nafsu makan di kelinci juga cukup baik. Jadi itu yang akan saya kembangkan teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya sudah untung berapa ya, saya nggak bisa jawab, karena memang apa yang saya dapatkan itu saya putar lagi untuk mengembangkan ini. Yang dari mulai tadi Bligon, kemudian memperbanyaknya, setelah banyak saya ganti ke jenis yang lain, kemudian setelah jenis yang lain cukup ada, saya buat untuk bikin kandang ya, saya jual beberapa untuk bikin kandang. Kemudian sekarang ini proses isi kandang. Jadi ya memang belum terlalu terlihat ya. Ya mungkin rencana saya 2 tahun ke depan sudah ada hasil yang bisa saya nikmati dari ternak kelinci ini. Nah, itu ya yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat buat teman-teman sekalian ya. Kalau ada kritik dan saran ya, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.